Halo teman-teman, saya Nika DNTN Andarini dan partner saya Gunita Kristina Ranida Paule. Kami dari program studi akuntansi dari Universitas Dianapura Bali. Nah, kami di sini akan membawakan materi tentang media pembukuan dan laporan keuangan. Nah, dalam lingkup akuntansi, organisasi atau perusahaan yang diselenggarakan media pembukuan tersebut meliputi penyelenggaraan buku-buku sebagai media pencatatan yang merupakan bagian dokumentasi pembukuan meliputi buku harian, buku besar, dan buku pembantu. Nah, yang pertama, buku-buku yang diselenggarakan. Pada hakikatnya, buku harian adalah buku-buku yang diselenggarakan secara harian, artinya setiap hari buku harian tersebut dikinikan dengan transaksi harian yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan yang meliputi. Yang kedua, ada buku-buku dan jurnal tersebut adalah yang pertama ada buku harian atau jurnal, ada buku penerima kas atau bank, kedua buku pengeluaran kas atau bank, tiga buku penjualan, empat buku pembelian. Nah, buku besar atau general ledger dalam buku besar yang mencatat semua akun yang berfungsi untuk menampung transaksi yang lebih rinci yang tidak memungkinkan semuanya dicatat. Kemudian ada buku pembantu, yang pertama buku kartu piutang, kartu persediaan, kartu aktiva tetap, kartu utang, kartu biaya, dan buku pembantu lainnya. Berikutnya ada rekonsiliasi bank dan opname kas. Rekonsiliasi bank diperlukan untuk mencocokkan saldo rekening perusahaan di bank dengan saldo bank yang termasuk kelompok kas dan setara kas di perusahaan. Sebagai media rekonsiliasi bank adalah laporan rekening koran yang dikirim bank kepada perusahaan tiap awal bulan berikutnya dan buku tabungan. Opname kas. Opname kas adalah penghitungan fisik kas yang terdapat di perusahaan. Saldo kas harus dirinci sesuai dengan kondisi fisik uang tunai di perusahaan, seperti tertera dalam formulir 14 dan 15, kertas kerja opname kas dan pemeriksaan kas tengah tahun. Opname kas dilakukan oleh manajer keuangan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang berikut prosedur pengakuan pendapatan. Pendapatan real estate yang dimaksud pendapatan pada perusahaan real estate adalah penjualan produk properti menjadi usaha pokok perusahaan, yaitu penjualan rumah, ruko, rumah usaha, rukun, dan lain-lain termasuk KSB. Prosedur penjualan dimulai dengan pembukaan surat pemesanan rumah SPR oleh bagian marketing. SPR tersebut mencatat hal-hal: yang pertama, nama dan alamat pemesanan, yang kedua, kode proyek pengembangan real estate, yang ketiga, tipe luas tanah dan bangunan yang dipesan, kelebihan tanah, harga, diskon, uang muka lama, dan besarnya cicilan uang hak dan kewajiban pemesan. Yang berikut ada prosedur pembelian. Prosedur pembelian ini dipakai untuk mengatur semua transaksi pembelian perusahaan, termasuk pembelian tanah, aktiva tetap, bahan bangunan, alat tulis kantor, dan lain-lain pembelian. Yang berikut, prosedur pembelian dibagi dalam 3 bagian, yaitu A. Order pembelian. Prosedur order pembelian dimulai saat bagian yang memerlukan suatu barang pemakai membuat surat pesanan barang PSB yang ditujukan kepada bagian gudang. B. Penerimaan barang. Prosedur penerimaan barang yang telah dipesan sebelumnya dimulai pada saat barang telah sampai di gudang perusahaan. C. Pembayaran tagihan. Selanjutnya, pembayaran tagihan ini bila telah jatuh tempo akan mengikuti prosedur pengeluaran kas atau bank.